Seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hasil gelar perkaranya sesuai dengan ekspektasi kita. Perkara dilanjutkan, posisinya sekarang sudah dalam tahap penyidikan, sudah naik sidik. Berarti polisi kami minta juga Polsek Pancoran segera mengirimkan ke SPDP surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman media tetap kawal ini proses hukumnya supaya Halo Kak. Halo. Kak. Agenda hari ini kita mau menghadiri undangan gelar perkara dari Polsek Pancoran. Ya kan, agenda gelar perkaranya terkait laporan dari klien kami, Bu Karin. Mudah-mudahan hasil gelarnya sesuai dengan ekspektasi. Perkara bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Lalu terduga pelaku ya bisa ditetapkan segera menjadi tersangka dan terduga pelaku segera bisa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum. Itu ya sekali lagi ya kami cuma berjuang di sini, kita berjuang supaya nggak ada lagi wanita-wanita lain di luar sana yang mendapatkan perlakuan seperti Bu Karin, supaya peristiwa main hakim sendiri nggak terjadi juga gitu kan. Sekarang kan lagi zaman nih, orang pada main hakim sendiri, orang tiba-tiba dikeroyok rame-rame. Bisa jadi tindakan yang dilakukan terduga pelaku itu dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri juga. Bang, mungkin ada bukti-bukti baru yang dibawa hari ini? Bukti-bukti sudah kami support semua ke tim penyidik. Bukti-bukti saksi-saksi juga kita sudah support. Harusnya kalau berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang kita support ke tim penyidik, harusnya terduga pelaku perkara ini dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan terduga pelaku bisa segera ditetapkan menjadi tersangka. Itu harapan kami. Bang, ini kan bisa dibilang terhitung cepat ya prosesnya, kan jarang sekali yang terhitung cepat di Polsek Pancoran sendiri. Abang sendiri sebagai kuasa hukum melihat kinerja dari Polsek sendiri sangat gimana, Bang? Ya, kepada Polsek Pancoran kami berterima kasih atas atensinya. Saya rasa Polsek Pancoran bekerja sangat profesional terhadap kasus ini. Kami tetap meminta kepada rekan-rekan media dan kepada masyarakat untuk tetap mengawal proses ini sampai keadilan kepada klien kami dapat ditegakkan seperti itu. Ya, gitu ya, cukup dulu biar kami hadir gelar dulu. Ayo kita. Seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah hasil gelar perkaranya sesuai dengan ekspektasi kita. Perkara dilanjutkan, posisinya sekarang sudah dalam tahap penyidikan, sudah naik sidik. Berarti polisi kami minta juga Polsek Pancoran segera mengirimkan ke SPDP surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman media tetap kawal ini proses hukumnya supaya klien kami dapat keadilan. Mungkin ada tambahan dari Mas Aziz. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua jajaran Kapolsek Pancoran beserta jajarannya yang bekerja sangat profesional, yang bekerja sangat baik. Seperti yang disampaikan rekan kami bahwa sekarang prosesnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Kami sebagai kuasa hukum tinggal menunggu proses ini berjalan. Semoga juga rekan-rekan media mengawal ini supaya tidak ada lagi hak-hak seorang wanita yang terlanggar. Kami di sini berperan untuk itu. Kami memperjuangkan hak-hak wanita supaya tidak ada lagi di kemudian hari hak-hak wanita yang ditindas. Kita harus perjuangkan. Pelajaran di masyarakat. Iya, pelajaran untuk kita sebagai masyarakat. Mungkin seperti itu, mungkin ada yang ditambahkan. Baik, mungkin Bang Karina bisa ada yang disampaikan mungkin setelah Bang Karina tadi mungkin
menimbulkan trauma yang kemarin-kemarin itu kan? Oh iya pastinya, kalau rasa trauma itu saya sampai hari ini, sampai detik ini saya masih trauma psikologi saya, keluarga saya, tentunya terus saya, anak saya, dan saya tuh apa ya, jadi takut untuk kemana-mana, jadi tidak bisa konsentrasi untuk meneruskan perjalanan hidup saya yang tanpa suami saya. Saya berharap ini ingin seadil-adilnya untuk saya sebagai perempuan, apalagi saya istri. Jadi di dalam proses gelar tadi juga secara hukum ya kami menjelaskan juga bahwa saksi-saksi ada 4 yang sudah diperiksa ya. Lalu ada bukti rekaman CCTV, satu lagi adalah hasil visum. Dinyatakan di dalam hasil visum tersebut ada tindakan kekerasan ringan. Oke bang, sampai menyentuh titik penyidikan ini mungkin ada itikat baik nggak sih dari terlapor sendiri untuk melakukan perdamaian? Ya baik. Nah, jadi memang tadi kami diinformasikan oleh tim penyidik bahwa ada surat mediasi yang dikirimkan oleh terlapor, ya kan? Namun kami perlu ingatkan kembali kepada rekan-rekan semua bahwa di dalam proses pidana tidak ada mediasi, yang dikenal adalah restoratif justice, dan syarat-syaratnya juga sudah tertera di dalam rekam Kapolri, gitu kan. Jadi terkait surat mediasi itu tersebut ya masih kami kesampingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, klien kami masih sangat trauma ketemu dengan terlapor, masih sangat trauma dan takut. Dan berdasarkan informasi penyidik, terlapor hari ini ada di tidak mungkin wajib lapor ya. Mungkin dari Mbak Karina sendiri apa sih yang masih membuat trauma? Momen itu, ketika mengingat momen itu, saya benar-benar di luar rencana gitu. Saya bekerja di warung, menjalankan aktivitas saya, tiba-tiba ada kejadian itu, dan bahkan ekspresi yang masih saya lihat pada saat itu masih berasa ada di depan mata saya gitu. Jadi saya trauma dan takut. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Karina kecewa nggak sih kalau dia ini TSK sendiri malah wajib lapor bukannya ditahan? Kenapa? Kecewa dan tidak, karena kan harusnya ditahan ya, keinginan dari kakak sendiri, tapi malah ada infonya bahwa wajib lapor aja gitu. Ya, Kecewa pastinya. Kalau ditanya kecewa, pastinya kecewa ya. Kami pengennya ditahan, terlapor ditahan, tapi balik lagi ya, semua itu kan haknya penyidik. Kami hanya bisa meminta, namun keputusan semuanya ada di tangan penyidik. Nanti langkah selanjutnya seperti apa bang? Ya kita tetap awal, kita sudah mintakan tadi SP2HP terkait hasil gelar perkara tadi yang sudah sidik, dan kami sudah minta juga segera melakukan SP2HP ke kejaksaan, di mana tadi dari SPDP ke kejaksaan, di mana informasinya dari Polsek Pancoran akan mengirimkan SPDP tersebut di situ. Tanggalnya gimana tanggalnya nantinya? Apa harus ibaratnya supaya apa ya? Biar tidak ada lagi kasus seperti ini atau sebagai bentuk pelajaran. ya dia harus menerima, semua harus menerima konsekuensi ini, khususnya untuk kasus yang sedang saya alami. Saya tidak ingin ada lagi kejadian seperti ini, kejadian seperti yang menimpa saya setelah ini. Jadi hanya itu yang saya, selain membuat trauma hidup saya karena saya mengalami langsung. Ya sedikit kembali lagi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya perkara ini tetap berjalan pada on the track. Jadi kita hanya bisa mendoakan Karina semoga traumanya cepat segera sembuh. Itu yang kita upayakan. Mungkin kalaupun ada pertemuan, mungkin bahkan sampai sekarang pun permintaan maaf itu belum ada, kan gitu. Bagaimana cara kita mau membesarkan hati kalau memang belum ada permintaan maaf itu, gitu. Jadi biarlah proses hukum yang berjalan, kita tunggu. Sejauh ini proses hukum telah berjalan, ya Mohon maaf langsung dari terlapor ya, Mas. Iya. Yang baru
hadir ke klien kami itu baru anak dan istrinya, tapi terlapor langsung itu tidak pernah. Tapi dari Mbak Karina sendiri siap nggak sih? Siap belum sih ketika harus dipertemukan dengan pelaku sendiri? Untuk saat ini saya belum siap karena memang kasus ini terjadi pada bulan Juni ya, bulan Juni di sela kesibukan saya sehari-hari, kesibukan saya jual mengurus anak saya sedikit teralihkan dengan kesibukan saya. Tapi ketika saya sudah di rumah beristirahat, saya mencoba buka lagi handphone, buka lagi melihat video ini, saya nangis gitu. Saya sakit gitu melihatnya. Saya ngebayangin kalau suami saya masih ada, dia pasti marah dengan kejadian ini. Jadi saya tuh mencoba untuk melihat terus, sakit sekali diperlakukan seorang perempuan, diperlakukan seperti itu, terlepas apapun. Untuk kondisi anak mungkin sekarang Iya, seperti apa kayak orang ketika tua saya pastinya yang karena di kampung bisanya cuma nangis ngelihat berita di mana sudah sampai mana. Terus anak saya juga namanya masih ya anak muda 12 tahun, dia bingung dia harus bagaimana. Ya, hanya mensupport saya aja apa yang terbaik buat saya buat ini. Dari kejadian itu makanya apakah sekarang di warung lebih diperketat dengan tim ditambahkan CCTV lagi kah atau seperti apa? Iya, sejak kemarin kejadian itu saya langsung pasang CCTV di berbagai sudut di depan, di area tenda, di dalam. Jadi bisa saya kontrol di sini dan handphone saya. Ya, lebih banyak CCTV untuk menghindari hal-hal yang Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Kak